warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Jumpa kembali dengan Ibu Mawar pada pagi hari ini. Ibu doakan anak ibu selalu semangat dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu, semangat dalam mengikuti pelajaran, dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari ibu guru. Nah anak ibu, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak hari ini, yaitu bab 4 ya nak ya, tentang akhlak terpuji, yaitu syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Agar lebih memahami tentang pelajaran yang ini, silahkan anak ibu simak penjelasan ibu berikut ini. Baiklah anak-anak ibu kelas 2, kita akan memasuki pembelajaran hari ini yaitu akidah akhlak bab 4 mengenai akhlak terpuji, yaitu syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Yang ketiga, menyebutkan manfaat dari bersikap syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Yang keempat, membiasakan berperilaku syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Kita mulai dari yang pertama, yaitu syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Nikmat Allah bermacam-macam yang tidak dapat dihitung banyaknya. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah disebut kufur nikmat. Nikmat Allah sendiri anak ibu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani? Nikmat jasmani adalah pemberian Allah kepada manusia berupa jasmani. Seperti kita diberi mata yang berguna untuk melihat, diberi telinga gunanya untuk mendengar, diberikan hidung gunanya untuk membau, diberikan lidah gunanya untuk mengecap, diberikan tangan gunanya untuk merasa ataupun memegang. Kita diberikan kaki digunakan untuk berjalan. Bagaimana cara kita bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat jasmani? Yang pertama yaitu memelihara baik-baik seluruh tubuh kita agar tidak terkena penyakit, tidak rusak ataupun cacat. Yang kedua, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan yang baik. Misalnya anak ibu ya, kita diberikan mulut, gunakanlah untuk berkata yang baik. Kita diberikan mata, gunakanlah untuk melihat hal yang baik. Kita diberi telinga, gunakanlah untuk mendengar suara-suara yang baik. Kita diberi kaki, gunakanlah untuk berjalan ke tempat yang baik. Yang kedua yaitu nikmat rohani. Nikmat rohani adalah segala pemberian Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Contohnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat akal dan pikiran, nikmat senang dan bahagia, nikmat rasa ingin berbuat baik, dan nikmat rajin. Bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani? Yang pertama yaitu dengan rajin beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan rajin belajar. Yang ketiga, giat bekerja. Yang keempat, hormat serta patuh pada orang tua dan guru. Yang kelima, yaitu jujur dan sopan. Nikmat yang ketiga yaitu nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah pemberian Allah berupa harta dan benda. Yang termasuk nikmat rezeki adalah makanan, minuman, uang, pakaian, rumah, radio, motor, mobil, dan lain sebagainya. Bagaimana anak ibu cara kita mensyukuri nikmat rezeki? Yang pertama, menggunakan uang dan barang untuk keperluan yang baik. Kedua, merawat barang-barang agar tidak cepat rusak. Ketiga, banyak beramal dan mengeluarkan zakat. Keempat, meminjamkan barang bagi yang membutuhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu hidup sederhana. Sifat sederhana artinya tidak berlebihan dalam berbuat. Orang yang sederhana berarti mau hidup hemat. Lawan dari hemat adalah boros. Orang yang hidup sederhana akan disenangi Allah dan juga manusia.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadisnya, baik-baik perbuatan adalah yang pertengahan. Yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati artinya merendahkan diri atau tidak sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Tawadu artinya sikap yang tidak menonjolkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. Orang yang rendah hati akan disayangi oleh orang tua, guru, dan teman. Sebaliknya, orang yang sombong akan dibenci oleh semua orang. Nah, itu tadi anak ibu pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sudah ibu berikan tadi, anak ibu bisa memahaminya. Dan kita sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dari Ibu Mawar sekarang akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.